Tapi Mmm. Mmm. pengalaman aku punya 2 orang anak tanpa ART, tapi kita bisa kerja sama dan sama-sama kerja, aku sama suami. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Teman-teman, ini pagi-pagi, jadi aku lagi nyiapin sarapan ya, bekal buat anakku, dibawa ke sekolah, sama nanti dibawa suamiku juga. Kalau pagi-pagi itu aku lebih banyak dibantu sama suami, jadi aku masak, aku nyiapin bekal, suamiku yang beres-beres. Jadi yang nyapu, ngepel, kayak gitu-gitulah suami. Nyapu, ngepel, cuci piring kalau pagi-pagi ada piring kotor gitu loh, teman-teman. Jadinya pekerjaan rumah itu cepat selesai kalau pagi-pagi. Soalnya kita ini ya, kita sadarlah kalau pagi-pagi itu repot banget kayaknya kalau nggak dibantuin. Aku nggak ada ART. Kalau dulu sih ada, sekarang tuh nggak ada. Jadi kita kerja sama. Aku sama suami tuh kerja sama gitu untuk merawat anak, terus buat pekerjaan rumah, kita kerja sama. Jadi intinya sih apa yang bisa kita lakukan berdua, kita lakukan. Jadi selesai, terus beban hidup kita itu tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Itulah hakikat suami istri, hakikat pernikahan. Bangun. Shh. Fadil, salat subuh. Si Dede juga udah bangun. Dia lagi santai. Kemarin tempat makannya itu ketinggalan semua ya, Fadil. Nanti dicari lagi di kelas. Tempat makan dua-duanya ketinggalan kan. Jadi hari ini pakainya ini aja. Aku biasanya kalau bekal itu pakainya plastik. Kalau buat lauk-lauk, ya entah sayur, entah apa, pokoknya aku plastikin. Tapi pakai tempat juga gitu loh, teman-teman. Biar nggak berantakan nyampe sana. Soalnya kan kalau suamiku kan dari rumah sampai ke tempat kerja kurang lebih 1 jam. Terus kalau anakku sih nggak pakai plastik, jadi langsung aja di tempat makannya. Aku udah hampir selesai, guys. Ini hampir 6:30. Suamiku udah mau berangkat. Iya, ada WA pemberitahuan apel jam 8. Kalau jam 8 berarti dari sini 6:30 ya. Sampai sana jam berapa? Jam 8 kurang ya.
Ini anakku bawa ini. Oh iya, aku mau nyari kantong buat tempat itu apa, Fadil, tempat makan. Soalnya kantongnya sama itu ketinggalan semua. Mau pakai itu enggak kantong? Enggak usah. Oh. Tapi Hmm. Hmm. iya, kemarin kan karena habis. Terus darurat. Jadi ayah belinya yang abu-abu. Oh, aku mau goreng itu. Ayam. Udah mateng, tinggal naruhin itu. Tadi nasi sama lauknya. Aku pakein plastik kayak gini ya, teman-teman. Ini kotak makan darurat ya, guys. Sebenarnya itu bukan ini kotak makannya. Ini toples. Karena anakku lupa, kemarin tuh 2 kotak makan ketinggalan di kelas sama tempat minumnya. Jadi, aduh apa aja deh yang penting bisa buat naruh ini. Terus dia minta bawa terus ini sama snack. Jadi dia bawa dari rumah. Gitu. Memang kalau mau bikin bekal buat anak sama suami itu, ini minumnya, itu harus diniati malam-malam sih ya teman-teman. Kalau pagi-pagi menurut aku sih nggak cukup ya waktunya. Kayak terlalu gugup gitu. Ini aja semalam udah disiapin, ini pagi-pagi masih gugup nih. Nih, udah bekalnya. Tasnya, itu Pak D ya udah datang. Pak D. Itu. Nih. Di mana? Kita mau balikin ini dulu. Eh, udah sisiran belum sih tuh? Belum. Kenapa emang? Enggak. Hati-hati. Ya. Nah, anakku sama suamiku udah berangkat ya. Jadi aku sama si Dedek di rumah. Aduh, itu Nisanya tidur. Tadi aku tinggal masak, tinggal nyiapin bekal, Nisanya nonton TV terus tidur. Ya memang sih emang nggak bagus ya kalau screen time terlalu lama. Tapi ini nggak lama sih kalau misalkan aku masak aja, aku tontonin TV. Jadi biar dia nggak ngikutin aku ke dapur. Soalnya kan kalau nggak di nontonin TV tuh
biasanya dia ngikutin aku ke dapur, khawatirnya kan kepleset atau apa. Aku itu sama suami udah 11 tahun ya, 11 tahun nikah. Eh, 12 tahun ini. Jadi tentunya udah banyak lika-liku kehidupan rumah tangga ya, teman-teman. Terus kita juga dari awal pernikahan udah banyak banget, sering banget ya gonta-ganti metode lah ya. Jadi dulu tuh aku masih ingat waktu pernikahan awal-awal ya, karena kita kan pengantin baru, jadi kan kita nggak tahu ya metodenya gimana ya jadi istri gitu. Jadi dulu tuh ya kayak orang-orang aja gitu. Seorang istri itu ya nyiapin, terus harus masak, terus harus nyiapin ini itu, ngurus anak, terus ngurus rumah, kayak gitu. Itu dibebankan semuanya ke istri gitu. Itu tanggung jawab istri gitu, dulu tahunya gitu. Terus setelah bertahun-tahun lamanya dan aku pengen komunikasi ke suami tapi gak bisa ya, rasanya tuh gimana ya, susah gitu mengungkapkan aku tuh nggak pengen kayak gini juga gitu. Nah terus akhirnya ya dengan adanya lika-liku kehidupan rumah tangga ya teman-teman, akhirnya di tahun ke-10 baru kita menemukan benar-benar, "Oh iya ya ini kita ya, nyamannya di sini," gitu. Jadi ada suatu suatu ketika kita itu berdua terus ngomong ya, jadi kayaknya pas aku hamil Nisa deh. Jadi suamiku tuh tahu banget, aku tuh kalau hamil udah langsung drop gitu, udah langsung nggak bisa ngapa-ngapain, muntah-muntah terus gitu. Mungkin awalnya pada saat hamil pertama, itu kayak nggak percaya gitu, kayaknya rasanya gini, "Kok kayak gini banget?" Gitu, dan waktu aku hamil pertama tuh berkali-kali dia ngomong, "Temenku kayaknya hamil biasa-biasa aja," gitu-gitu. Mungkin juga kurangnya pengetahuan juga ya. Nah udah, pas hamil kedua, suamiku ngerasa, "Loh kok kayak gini lagi ya? Berarti ini nggak dibuat-buat, kalau dulu kan kayaknya manja deh kayak gitu. Coba deh kamu ke depan ke laundry sendiri coba," kayak gitu. Dulu sempet gitu. Aku juga ngerasa, "Iya kali ya, aku coba ke depan." Ya Allah, itu aku dari kosan, dulu kan ngekos ya, sampai ke laundry itu kan nggak jauh. Itu aku mau pingsan, coba. Terus, apa namanya, ke warteg dulu di dekat kosan gitu, waktu hamil Fadil. Itu juga nyampe nyampe warung tuh langsung muntah-muntah gitulah. Hamil kedua alhamdulillah suamiku makin ngerti, hamil ketiga ngerti banget. Jadi udah tahu kalau istrinya hamil, oh iya berarti kayak gitu. Nah akhirnya kita komunikasi ya. Jadi kan aku nggak ada ART ya, kayak gitu. Oh ya udah gini aja, nanti aku sebelum berangkat, aku beres-beres. Ya pokoknya berusaha semampunya lah, sesenggangnya kalau emang dia senggangnya malam ya nanti apa yang bisa dibantuin malam gitu. Misalnya nyuci piring atau apa, pokoknya pekerjaan rumah tangga tuh jadi kita itu bener-bener kerjasama. Kalau misalkan aku lagi masak atau beres-beres pas suamiku libur, ya berarti suamiku ngajakin anak-anak kemana kayak gitu loh. Jadi aku cepet gitu ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Kan aku di sini juga buka praktek mandiri bidan ya. Jadi dalam hal keuangan gitu, pada saat gaji suamiku udah menipis gitu ya. Nah, aku kan dapat pendapatan nih dari tempat praktek. Jadi ya udah untuk keperluan kita bersama aja kayak gitu. Pokoknya kalau ada pakai, pakai aja kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi si suami juga merasa bahwa beban yang dipikulnya tidak terlalu berat. Aku sebagai istri juga pekerjaan rumah tangga sama mengurus anak yang aku pikul itu juga tidak terlalu berat. Jadi sama-sama kayak saling merangkul gitu. Aku membantu keuangan juga, suamiku membantu pekerjaan rumahku juga. Jadi ya sama-sama sih sebenarnya. Tapi lebih enak kayak gini. Kalau dulu kan
kayaknya ini loh tugas si istri, merawat anak, merawat, mengurus rumah tangga, masak segala macam, pokoknya ini istri, pokoknya suami mah tinggal beres gitu, tinggal udah matang, udah bersih gitu. Terus si istri, pokoknya ayah mah harus ada duit segini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ini harus ada, kayak gitu. Kayaknya kalau kayak gitu tuh rasanya ya aku ngerasain sendiri itu kayak ada kotak-kotakan gitu. Ini kotaknya istri, ini areanya suami, ini areanya istri, kayak gitu loh dulu. Tapi kalau sekarang beneran lebih nyaman kayak gini. Ya itu tergantung dari teman-teman juga ya, tergantung kondisi dari teman-teman juga. Soalnya setelah aku apa merasakan prinsip perkawinan, prinsip hidup rumah tangga kayak gini tuh lebih nyaman. Aku lebih care sama suami, lebih sayang jelasnya. Jadi agak egois. Jadi kalau misalkan apapun gitu, udahlah ya, ayah istirahat dulu aja kayak gitu. Tahu misalkan nawarinnya aku ada uang nih, nggak pakai kayak gitu loh. Jadi secara otomatis gitu. Tapi kalau dulu tuh kayaknya karena aku sudah di kotak-kotakan, punya area sendiri, suami punya area sendiri gitu, jadi kayaknya kurang respect satu sama lain gitu, yang aku rasain ya teman-teman. Nah buat teman-teman ya mungkin itu kondisinya mungkin bisa disesuaikan. Soalnya setiap perkawinan, setiap pernikahan itu pasti kondisinya berbeda-beda. Jadi aku nggak mau ini loh, standar pernikahan aku itu dijadikan standar hidup orang lain yang mungkin tidak sesuai gitu. Tapi kalau sesuai ya silahkan. Karena yang aku rasain sekarang ya lebih enak, lebih nyaman, pokoknya lebih kita saling terbuka gitu. Komunikasinya terjalin dengan baik gitu loh sekarang. Jadi beneran deh kalau pagi-pagi kayak gini ada yang bantuin tuh lebih enak gitu loh teman-teman. Ya mungkin ini sedikit share ya tentang pengalaman aku punya 2 orang anak tanpa ART, tapi kita bisa kerja sama dan sama-sama kerja, aku sama suami, jauh dari keluarga, merantau juga, dan alhamdulillah ya bisa gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.